waktu istri hamil anak pertama, lingkungan kita, teman-teman sekerja itu orang benar. Percayalah, kita akan mempengaruhi anak-anak kita dari pengaruh yang kita dapat. Waktu istri hamil anak kedua, kita pindah ke lingkungan yang lain. Dan kita punya pengaruh di lingkungan yang baru. Maka kita tanpa sadar akan membawa anak kita kedua dengan apa yang kita dapatkan saat itu. Beda dengan binatang. Binatang itu mau dipindahkan kemana saja, tetap begitu, nggak akan berubah. Betul atau tidak? Kalau manusia lain, maka itu perlu sekali kita tahu sasaran ini. Ratapan pasal pertama, Lamentation. Setelah Yesaya itu Yeremia. Setelah Yeremia itu kitab ratapan. Ayat yang ke-9. Di layar nggak bisa ditampilkan ayatnya, teksnya yang bahasa Inggris. Ada nggak yang King James atau King James boleh? Saudara perhatikan ayat ini. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Kenapa ada orang yang hidupnya dosa melulu sampai melekat kenajisannya kepada ujung kainnya di jubahnya? Kenapa? Jawabannya sebab ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ngeri, kenapa itu terjadi? Saudara, ini teguran untuk bangsa Israel yang tidak tahu destiny. Di dalam bahasa Inggris, kalimat kedua berbunyi, she didn't consider her destiny. Sama kitabnya Pak Jaja ada kata itu, she didn't consider her destiny. Oh beda, itu apa? NIV atau good news? NIV, ada good news? Coba bacakan itu. Future. Ada yang bawa New King James atau King James? Coba, ada itu terjemahan apa? NIV juga. Ada? Ya, cepat baca. Oke, baca yang kuat. Dengarkan ini. What filthiness is in her skirts. She remembered not her last end. Oh, last end. Itu bukan, itu terjemahan apa itu? Oke, New King James kalau begitu. Ada kata. Last end, pakai kata itu, ujungnya, tujuan hidupnya. Oke, nanti saudara cari ada satu terjemahan. She didn't consider her destiny. Orang yang tidak memperhatikan future-nya, boleh saya pakai kata future juga. Tujuan hidupnya, dia menganggap remeh. Saya ambil contoh langsung saja. Kalau Barack Obama waktu masih kecil, dia sia-siakan hidupnya karena putus asa. Sorry, bisa bayangkan, dunia kaget waktu dia jadi presiden karena gak ada yang pernah mikir. Bahkan orang Amerika sendiri berpikir sampai 50 tahun yang akan datang pun belum tentu ada orang hitam jadi presiden di negara ini. Itu anggapan mereka. Saudara masih ingat masa kecilnya? Umur 2 tahun papa mamanya cerai, hancur hidupnya. Umur 4 tahun mamanya kawin lagi dengan orang Indonesia. Dan umur 6 tahun papa tirinya lulus dari Hawaii University dan harus pulang ke Indonesia. Dan dengan terpaksa ibunya harus ikut bapak tirinya, nggak ada pilihan lain. Umur 6 tahun dia pindah ke Indonesia, dia sekolah di Jakarta. Umur 10 tahun adik tirinya lahir. Ribut rumah tangga bapak tirinya dengan mamanya itu ribut karena ada anak ini. Dengan terpaksa Obama kecil dibuang lagi ke Hawaii, ikut opa omanya. Saudara bisa bayangkan, harusnya dia itu jadi drug dealer kalau saya lihat dari kehancuran masa kecil seorang. Tapi anak ini dapat pengaruh dari oma-opanya yang luar biasa. Kalau saudara baca biografinya, opanya itu opa yang luar biasa.
Dari kecil dia sudah dapat ejekan. Karena dia hitam sendiri. Tapi opa-omanya sayang dia luar biasa. Walaupun kalau diperhatikan itu seperti kalkun pelihara anak bebek. Loh betul nggak? Habis opa-omanya putih begitu, cucu hitam keriting lagi. Kan lain. Tapi Obama kecil ini luar biasa. Dia punya self-confidence yang hebat sekali. Dia bisa milih untuk rusak hari itu. Dia bisa milih untuk menyalahkan papa mamanya. Dia bisa milih. Betul tidak? Dia bisa milih pergaulan yang salah. Nah, pembidiknya itu opa-omanya itu. Begitu masih ingat waktu dia kampanye, omanya sakit, dia batalkan satu kampanye, dia pergi ke Hawaii. Karena pemanah hidupnya adalah opa-omanya. Tapi Obama kecil memilih yang benar. Dia nggak mau ikut hura-hura itu. Walaupun dia sempat sedikit lari dari jalur itu, tapi dia kembali. Sejarah Amerika mencatat dia adalah presiden pertama di Fakultas Hukum Harvard University. Yang waktu itu gak ada orang hitam pernah nyalonkan diri, tapi dia berani. Saudara lihat, walaupun secara logika destininya nggak mungkin kan jadi presiden, tapi dia jaga hidupnya. Nah, saya akan berikan ilustrasi yang begini, sangat mudah. Kalau Barack Obama dia tidak punya destiny, tidak tahu future-nya, tidak tahu last end-nya, itu jadi apa? Maka dia akan sia-siakan hidupnya. Dia berkata percuma. Orang hitam mau jadi apa? Tapi dia pegang destininya itu. Maka itu kenajisan atau dosa tidak nempel pada hidupnya. Dia jaga hidupnya baik-baik. Karena dia tahu sasarannya kemana. Begini ilustrasinya. Ratapan 1 ayat 9 ini. Kalau saudara istrimu mengandung anak keempat misalnya, begitu hamil, ternyata sampai kandungan usia bilang aja 4 bulan, itu ada 10 orang yang masing-masing ini gak kenal, tapi 10 orang ini mimpi yang sama, bahwa anakmu ini akan jadi presiden Amerika yang kesekian. Misalnya, bayangkan 10 orang mimpinya sama tentang anak keempat ini. Harusnya percaya dong sebagai orang tua. Ngerti maksudnya? Nah, kalau destiny anak yang masih dalam kandungan, yang baru umur 4 bulan kandungan itu akan tahu destininya jadi presiden. Kira-kira ini kalau si mama baru pilek saja, bingung gak suaminya? Ngerti maksudnya? Kenapa bingung? Wah, ini ada presiden, jangan pilek ini nanti. Ngerti ilustrasi itu? Maka kandungan itu akan dijaga luar biasa. Begitu anak itu lahir, orang tahu ini presiden, ini presiden. Nggak boleh sakit anak ini. Bayangkan kalau suatu hari umurnya sudah 6 tahun malah sekolah. Apakah orang tuanya diam-diam, ya terserah kamu soal urusanmu itu. Bagaimana sikap orang tuanya? Oh, akan menurun, nggak bisa, kamu mesti sekolah. Karena kamu itu presiden. Ngerti sekarang saudara? Kalau kita tidak tahu masa depan kita, hidup ini akan jadi santai seenaknya saja. Bangun seenaknya, kerja semaunya. Kalau kita tahu last end kita, future kita, destiny kita, maka kita gak akan membiarkan dosa itu nempel pada hidup kita. Orang-orang tua, lihat anak-anakmu sekarang. Nomor 1, mana destiny-nya? Nomor 2, kemana? Nomor 3, kemana?
Maka kita sebagai pembidik dari anak panah itu